Kalau sekarang ya, gue agak takut ya, kayaknya Takut kurang ya, kayak kurang ya. Makanya broker summary dulu. Oh, broker summary. Kalau itu pas lagi trading dia ada tuh. Kalau bid itu kan artinya berapa banyak orang yang ngantri. Kalau over itu berapa banyak orang yang antri jual. Satu antri beli, satu antri jual. Kalau yang antri jualannya dikit, gue udah tahu nih, ini tinggal masalah waktu, dia pasti rebound. Dia pasti balik arah naik. Oke. Nah, karena waktu itu gue lihat antrian jualnya kecil, gue makan antrian jual. Sebenarnya di bursa saham juga sama. Kalau yang antri jualnya dikit, pembelinya kayaknya masih banyak, ini pasti rebound dia. Rebound. Jadi gue makan, gue beli aja. Karena gue merasa gue beli, gue bisa jual di harga atas. Seberapa besar keberanian itu berpengaruh dengan cuan? Oh, sangat tinggi. Jadi di saham itu makin gede nyalinya, makin tinggi potensi keuntungannya. Makin dikit keberaniannya, potensi keuntungannya makin dikit. Contoh? Jadi kalau gue lihat ya, teman-teman gue yang sukses di saham itu rata-rata 2 orang, bro. Satu antara dia pebisnis atau pedagang gitu ya, yang sering jual beli. Jadi dia udah sering merasakan rugi gitu. Insting dagang ya, insting bisnisnya kuat. Satu. 2 ini dulu yang suka main judi. 2 orang ini jago. Nah, biasa kebanyakan yang gagal di saham itu orang yang takut rugi. Biasa tuh backgroundnya karyawan. Gimana cara ngelatih keberanian? Sering digembleng, sering rugi. Resiko besar main backdoor listing itu apa? Nah, resikonya itu kalau dia backdoor listing itu adalah saham yang dibeli ya. Jadi ada perusahaan A udah IPO nih. Terus perusahaannya mau dijual. Nah, dibelilah sama perusahaan B. Jadi backdoor listing itu artinya itu pintu belakang. Nah, resikonya apa sih? Resikonya kalau dia akuisisinya benar, itu untungnya gede. Bisa untungnya 10 kali lipat, 5 kali lipat. Jelek-jelek itu 2 kali lipat. Paling jelek. Kalau bagusnya itu bisa 2000%, 3000% kalau bagusnya. Kalau masuk dari awal ya. Resikonya itu kalau dia backdoornya jelek, backdoornya nggak jadi. Contoh ada rumor nih perusahaan A mau diakuisisi, tapi akuisisinya nggak jadi. Atau misalnya akuisisinya nggak deal gitu loh. Atau akuisisinya bohong-bohongan. Ada juga yang bohong-bohongan, bro. Alasannya apa? Scam. Buat nipu publik. Jadi sama lah, gue selalu bilang ya, kalau di bisnis real itu ada tukang tipu, di bursa saham juga ada tukang tipunya, di kripto pun ada tukang tipunya. Ya kan, kripto kan banyak yang bodong ya. Saham juga ada yang bodong. Perusahaan real juga ada yang bodong. Jadi sebenarnya di mana aja itu pasti ada orang jahat. Penipu selalu ada. Cuma deteksinya gimana? Kalau dia itu akan scam atau enggak? Cara ceknya misalnya kalau kita di saham ya, transaksi jualnya terlalu besar, volume transaksi terlalu besar. Contoh kemarin tuh ada satu saham gitu ya, valuasi perusahaan aja misalnya cuma 60-70 M, tapi transaksi harian ada 60 M yang jualan sahamnya. Ya udah nih scam nih, bohong. Masa sahamnya dijual semuanya ke publik? Oh iya benar, nggak masuk akal. Nggak masuk akal gitu. Paling kan publik itu kan paling main di 10%. Saham yang beredar aja. No, kalau ini 100% beredar sahamnya, ya itu pasti ada yang buang. Saat lu menghandle mental ruginya itu, udah sering dihajar rugi, jadi udah terbiasa. Jadi gue sekarang lihat uang itu cuma angka. Kalau limit. Fasilitas apa yang bisa didapat dari sebuah sekuritas? Contoh mungkin kalau yang paling basic itu trading limit. Trading limit itu sebenarnya pinjaman uang. Iya, jadi misalnya kita punya uang 100 juta. Itu bisa dipinjemin uang 100 lagi, 200 lagi, 300. Tergantung uangnya bisa sampai 5 kali lipat. Bahkan kalau misalnya kita kenal sama sekuritasnya bisa sampai 10 kali lipat tertinggi. Tapi jarang ya. Tapi rata-rata ya 2 kali sampai 5 kali lipat bisa lah. Bayangin kalau kita dapat saham nih yang yakin banget nih, uang kita cuma 100, kita bisa timbuknya 500. Itulah dulu gue pernah pas di 2021 ya, pas duit gue masih dikit. Gue pernah 500 juta, terus gue ambil margin 500 juta lagi jadi 1M tuh. 1M gue timpuk saham, sahamnya naik. Cuman dalam 5 hari naik 100%. Jadi 2M. Modal 500 juta, untungnya 1M dalam seminggu. Karena gue itu mainnya leverage.
Jadi kenapa gue mainnya cepet? Apa maksudnya untungnya besar tuh karena gue leverage. Jadi kalau begitu ketemu saham yang yakin, gue bisa ambil pinjaman, gue hajarnya gede. Kalau strategi Lo Keng Hong tuh gimana sih, bro? Kalau Lo Keng Hong itu dia value investing. Value investing. Value investing itu cari saham yang murah. Setelah dia balik ke harga wajarnya dia jual. Contoh misalnya Mercy nih harganya 1 M. Terus dia ketemu nih Mercy yang dijual harganya 500 juta. Oke. Dia beli. Nanti kalau balik ke 1 M dia jual. Nah itu value. Kalau ekonomi yang ada sekarang, lu anggap bagus, jelek? Kalau sekarang ya, gue agak takut ya kayaknya Takut kayak kurang ya. Makanya acara gue kemarin juga gue judulnya ini Winter is Coming. Winter is coming. Ya jadi musim dingin itu datang. Jadi kalau di negara-negara yang ada 4 musim, mereka itu pas masuk musim dingin itu mereka ketakutan. Karena kalau mereka belum siapin makanan di musim dingin mereka mati kelaparan. Gitu. Jadi menurut lo winter is coming? Jadi menurut gua untuk apa nih? winter is coming itu Untuk gua melihat ekonomi kah? Untuk ya ekonomi. apakah akan rebound nggak? Menurut lu? Kan lu bilang winter is coming, bakal rebound nggak? Bakal. Kalau apa kondisinya? Pasti kalau udah susah begini nanti biasanya dari pengalaman yang gue pelajarin pemerintah itu pasti cetak uang. Cetak Atau uang ini turunin pasti suku bunga ya? Iya. Ini sekarang juga mulai sih. Yes. Tapi gue merasa ekonomi jelek itu kelihatan di bursa saham. Kalau bursa saham rame itu artinya ekonomi lagi jelek. Bukan itu. Masih bisa nggak kaya dari saham? Kaya sih bisa, tapi mungkin nggak sekaya yang full time. Tapi full time tuh ngapain aja sih? Coba kasih Contoh gua misalnya breakdown hari lu. Hari gue ya misalnya gue pagi jam 8 gue bangun nih. Gue udah analisa saham. Nah jam 9 market buka nih. Gue lihat tuh bid overnya. Misalnya nih saham ini kayaknya yang gue pegang nih kayaknya mau koreksi nih. Terus dia koreksi nih tiba-tiba. Gue jual dulu. Pas udah koreksi di bawah, gue beli lagi di bawah. Gitu. Sedangkan orang yang sampingan, dia kan sibuk kerja, dia nggak bisa lihat. Udah pas dia buka, udah rugi. Jadi 1M pertama balik ke skillnya dulu ya. Kalau misalnya mungkin dia boleh sembari kerja, tapi sembari invest boleh. Kalau misalnya, kalau misalnya kalau 10 juta lu kerja dulu, nggak usah investasi. Kalau 100 juta sembari kerja, sembari invest. Kalau udah 500 juta sampai 1M, nah baru boleh full time invest. Tapi kalau ada sembari bisnis sampingan itu lebih bagus lagi. Kalau 100 juta, lu rekomendasinya all in atau 50-50? Ada saham bagus ya. Nah kalau pengalaman gue ya, kalau jadi gue ya, dulu cara gue jadi kaya bisa di titik ini tuh gue dulu all in. Kan dulu gue juga orang kripto juga. Gue 2017 tuh udah invest kripto sebelum kripto se-hype sekarang ya. Yang gue pelajarin tuh kripto memang bisa untung besar, tapi susah analisanya. Kalau saham tuh gue gampang analisnya. Gue tahu kayak tinggal buka laporannya, gue udah tahu nih harga murahnya beli di berapa, harga mahalnya gue jual di berapa. Jadi kebaca sama gue gitu loh. Oh segini beli, sini jual. Flow-nya. Kalau kripto ini susah banget. Lawannya orang satu dunia. Bener. Lawannya orang satu dunia. Bener. Terus jamnya juga 24 jam. Kita lagi tidur kita digebukin sama sebelah sana. Betul. Kalau di saham enggak. Gue lagi bangun kita perang sama-sama nih. Udah tutup market kita tidur sama-sama. Nah gitu. Jadi nggak bisa lu bunuh gue pas tidur. Kalau di kripto lu lagi tidur bisa dibunuh orang. Nah gitu. Jadi gue lebih suka. Terus cari